Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya, seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada. Apa kabar kita hari ini? Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita di sepanjang kegiatan kita di hari ini. Pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari satu pelajaran Alkitab secara online yang berjudul kesehatan. Adapun tema kita sepanjang pelajaran di dalam pembelajaran Alkitab online ini adalah apakah Anda pernah tahu? Dan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Tentu saja ini adalah merupakan satu berkat bagi kita, oleh karena di malam hari ini topik yang diambil adalah mengenai kesehatan. Kita akan banyak mengetahui pelajaran-pelajaran dari Alkitab tentang kesehatan. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Prawira. Untuk itu, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, kami boleh kembali bersama-sama untuk mempelajari pelajaran Alkitab interaktif secara online. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara ini, sehingga acara ini akan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami juga boleh lebih banyak lagi mempelajari firman Tuhan, dan kami juga boleh mengetahui apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan, khususnya mengenai kesehatan yang nanti akan kami pelajari. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakra Pawira yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kuasa yang datangnya di surga boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga setiap pekabaran yang disampaikan akan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terlebih di atas semuanya itu menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti rangkaian acara ini, yang belajar bersama-sama untuk belajar Alkitab. Kami yakin kuasa Roh Kudus Tuhan juga akan menjadi bagian kami semuanya, sehingga pelajaran ini boleh kami mengerti, terlebih boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini, sebelum kita mempelajari pelajaran kita tentang kesehatan, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan kepada kita untuk pengumuman pada malam hari ini. Yang pertama adalah, bila mana saudara memiliki pertanyaan, boleh menuliskan di chat, baik itu di Zoom meeting, Facebook, maupun di YouTube. Dan kemudian bila mana saudara ingin didoakan atau bahkan ingin belajar lebih jauh lagi di dalam pelajaran-pelajaran Alkitab, biarlah saudara juga boleh menuliskannya itu, baik itu di Zoom meeting, baik itu di Facebook, maupun di YouTube. Saudara-saudaraku, kita juga bersyukur oleh karena sahabat tuli juga akan membantu kita untuk menerjemahkan di dalam pelajaran ini. Untuk itu, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pekabaran firman Tuhan, belajar Alkitab lebih dalam lagi, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Waktu yang indah ini kami serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat pada malam hari ini. Berbahagia pada malam hari ini oleh karena kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan belajar Alkitab interaktif online. Kembali pada malam yang ke-15 pada malam hari ini dengan judul pembahasan yang baru. Untuk kita pada malam hari ini yaitu tentang kesehatan.
Apakah yang Alkitab katakan atau ajarkan tentang kesehatan? Saudara sekalian, kesehatan adalah satu trending topik pada waktu sekarang ini. Topik yang ada di paling tinggi yang sekarang diminati oleh semua orang. Semua kita ingin sehat. Dan semua kita ingin bebas dari penyakit. Khususnya pada masa pandemik seperti ini, kita ingin bebas dari COVID-19. Kita akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hendak membuka lembaran-lembaran ayat-ayat dari firman Tuhan yang kudus. Untuk itu ya Tuhan, sama seperti Roh-Mu yang kudus, mengilhami para nabi, hamba Tuhan yang menulis firman Tuhan ini, Roh yang sama akan mengilhami kami, memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kami pahami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul pelajaran kita malam hari ini adalah tentang kesehatan. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, maka pada saat ini semua kita mengharapkan, ya tidak terkecuali siapa saja, mengharapkan supaya kita sehat. Untuk saat sekarang ini, kalau kita berbicara tentang sehat, umumnya selalu kita berpikir bahwa sekarang kita mau sehat dan tidak terkena sakit penyakit, khususnya pandemi yang sedang berjalan di negara kita, di dunia ini. Nah, saudara sekalian, banyak sekali yang kita dapatkan dari informasi-informasi, tetapi kemudian saya dapatkan ini ada satu gambar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memberikan kepada kita untuk masa sekarang ini, apa yang kita bisa lakukan sebagai adaptasi kebiasaan baru ya menghadapi pandemi COVID-19. Jadi dari kementerian menyebutkan ini satu anjuran yang sangat bermanfaat dan sangat praktis yang perlu kita pahami. Pendeta Cakra. Yang pertama, Pendeta Cakra. Siap. Boleh presentasinya di switch Pak, di atas itu Pak. Apa itu? Presentasinya Pak yang di atas. Di switch. Ya. Begini? Oke, ya silakan Pak. Terima kasih. Oh. Baik, yang ini adalah yang baru, yaitu supaya kita tetap sehat dan kita memakai masker, khususnya kemana saja kita pergi. Yang kedua, kita sering mencuci tangan ya, sering mencuci tangan. Baru kemudian yang ketiga, kalau kita bertemu dengan orang atau di tempat di mana ada beberapa orang di sana, kita mencoba untuk menjaga jarak. Dan diharapkan dengan 3 praktek ini kita akan terbantu dan tertolong untuk tetap terjaga kesehatan kita. Tetapi ada satu juga yang diajarkan oleh ahli-ahli kesehatan. Dan gereja Masehi Advent ke-7 sangat bangga memiliki ajaran ini. Terus sekalian apa yang disebut dengan new start. Jadi ini cocok ini, new start dengan new normal. Apa itu new start supaya kita sehat? New start ini adalah singkatan dari beberapa kata. Yang pertama N adalah nutrisi. Kalau kita mau sehat,
kita perlu makan makanan yang bergizi. Lantas kemudian E adalah untuk exercise. Exercise ini adalah olahraga. Kalau kita mau sehat, kita perlu olahraga rutin setiap hari. Baru kemudian W adalah untuk water, air. Kalau kita mau sehat, kita perlu minum air jernih yang cukup setiap hari, 8 gelas sedikit. Lantas kemudian yang berikutnya S-nya adalah untuk sinar matahari atau sunshine. Nah, kalau kita mau sehat, kita berjemur di bawah sinar matahari. Cukup berjemur. Nah, lantas kemudian yang berikutnya adalah temperance. Apa itu temperance? Temperance adalah mengendalikan diri. Artinya segala sesuatu kita perlu ukur secukupnya, ya. Kita makan secukupnya, kita bekerja juga secukupnya, beristirahat secukupnya, dan diukur sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan. Terlalu banyak tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Lantas kemudian yang berikutnya adalah R. R ini adalah udara bersih. Itu sebabnya kita perlu pakai masker sekarang. Yang berikutnya R-nya adalah untuk rest atau istirahat. Cukup istirahat itu mendukung kesehatan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah trust. Percaya, trust in divine power. Percaya pada kuasa ilahi. Kita lakukan yang terbaik, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kehidupan kita satu sama lain. Kita supaya Tuhan melindungi masing-masing kita. Dan saudara sekalian, kepada satu dengan yang lain, teman-teman kita menjaga jarak. Tapi kepada Tuhan kita tidak perlu menjaga jarak. Kita perlu semakin dekat hidup kita kepada Tuhan. Beberapa dokter, ahli-ahli kesehatan mengatakan virus ini tidak ada obatnya. Dan dokter berkata, kalau kondisi kita sehat, kalau kondisi kita dalam keadaan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, virus ada di sekitar kita, tetapi virus tidak akan membuat kita menjadi sakit. Terus kemudian pertanyaannya adalah, berbicara tentang kesehatan, apakah Alkitab berbicara juga tentang kesehatan? Marilah kita pada malam hari ini mempelajari ayat-ayat yang dari dalam Alkitab yang menuliskan tentang kesehatan, supaya dari dalamnya maka kita mendapatkan berkat untuk menjaga kehidupan kita sehat, bukan hanya sehat, tetapi juga bersih, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara sekalian, dalam hal ini Yohanes berdoa agar supaya umat Tuhan senantiasa sehat-sehat selalu, ya. Sehat-sehat selalu. Jadi ini adalah kehendak Tuhan juga, agar supaya umat-umat Tuhan ini tetap terpelihara dalam keadaan sehat. Sehat bukan keinginan saja. Saya ulangi, sehat bukan hanya keinginan kita saja, tetapi sehat itu adalah juga kerinduan Tuhan untuk dimiliki oleh umat-umatnya. Luar biasa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhatikan bukan hanya keselamatan kita, kerohanian kita, menyediakan surga bagi kita, tetapi Tuhan juga memperhatikan
dalam hal juga kesehatan masing-masing kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi terpeliharanya roh, terpeliharanya jiwa, pikiran kita, terpeliharanya tubuh kita adalah harapan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Sehat dalam artian Alkitab adalah sehat secara mutlak, baik itu fisik kita, mental kita, dan juga rohani kita. Bahkan sosial kita, fisik, mental, spiritual, dan sosial kita. Sehat sempurna secara rohani, secara pikirani, dan secara jasmani. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan agar supaya dimiliki oleh kita umat-umat pilihan Tuhan yang Tuhan kasihi, Selanjutnya 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya sekalian, agar supaya kita bisa memuliakan Allah, maka kita perlu tubuh yang sehat. Saya sekalian, sulit sekali rasanya kalau kita mau memuliakan Tuhan, tetapi tubuh kita dalam keadaan tidak sehat. Banyak orang yang sakit itu mengeluh, banyak orang yang sakit itu mengerang oleh karena sakit penyakitnya, penyakit yang harus ditahannya, rasa sakit yang harus ditahannya. Jadi dalam keadaan seperti itu ada kesulitan untuk memuliakan Allah. Tetapi kalau kita mau memuliakan Allah dengan sukacita, maka saudara sekalian, muliakanlah Allah dengan tubuh kita yang sehat, Nah, saudara sekalian, firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 menegaskan, melanjutkan nasihatnya agar supaya kita sehat dan supaya kita bisa memuliakanlah Allah, maka inilah yang dinasihatkan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Jika saudara makan, jika saudara minum, jika saudara melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terus sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca ayat-ayat dalam Alkitab selanjutnya, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita untuk kebaikan umat-umatnya, untuk apa yang kita makan dan apa yang kita minum sebagai umat-umat pilihan Allah. Luar biasa, saya merasa bangga menjadi umat Tuhan. Saya merasa bangga dan saya rindu untuk membagikan apa yang saya banggakan dari firman Tuhan, supaya bukan saja saya miliki, tetapi ini bisa dimiliki juga oleh
saudara-saudara, oleh semua orang. Bukan berarti bahwa saya sudah sempurna dalam mengikuti firman Tuhan, tetapi ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan satu dengan yang lain. Saudara sekalian, benar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, umat-umatnya, sehingga perihal kesehatan untuk umat Tuhan juga menjadi prioritas Allah untuk memberikan nasihat. Sehingga ia memberikan nasihat-nasihatnya menyangkut kesehatan dan kebersihan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat dan perhatikan bersama-sama pada malam hari ini. Tadi katanya kalau engkau mau minum, kalau engkau makan dan melakukan segala sesuatu, biarlah itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang mari kita datang kepada detailnya untuk petunjuk minuman. Apa yang boleh diminum, apa yang tidak boleh diminum. Mari kita melihat yang pertama. Yang pertama kita lihat dalam Amsal 20 ayat 1, anggur. Yang dimaksud anggur di sini adalah anggur yang beralkohol, anggur yang memabukkan. Kalau kita minum bisa mabuk, bisa menjadi mabuk. Dikatakan anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah baik, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudara sekalian, minuman yang pertama yang akan kita bahas di sini, kebanyakan ayat-ayat Alkitab menyinggung soal anggur dan minuman keras. Minuman keras ini tidak bijak, tidak baik, tidak bijak untuk umat-umat Tuhan meminumnya karena dia mengandung alkohol yang memabukkan, membuat orang menjadi ribut. Lantas kemudian beberapa ayat kemudian menyebutkan hal yang serupa, memberikan detail. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Siapa mengadu, mengeluh, bertengkar. Nah, saudara sekalian, dari sini saja kita sudah tahu efek daripada minuman keras, minuman beralkohol ini sangat banyak. Ya, orang itu mengadu, mengeluh, bertengkar, berkeluh kesah, lantas kemudian cedera tanpa dia sadari kenapa dan sebagainya. Oleh karena minum minuman keras. Lantas kemudian nasihat yang berikutnya adalah jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Saudara sekalian, jangan jangan tergoda, ya, jangan melihat bahkan kepada anggur karena menarik warnanya. Karena apa? Karena kalau kita tertarik, kita menggunakannya, dikatakan itu seperti enak diminum, ya, barang. Lantas kemudian tetapi kemudian itu akan memagut seperti ular. Engkau akan ketergantungan dan kemudian engkau akan sakit daripadanya. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi, Yesaya pasal 5 ayat 11. Dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Jadi, minum anggur, minuman keras bukan membuat kita beruntung, bukan membuat orang menjadi sehat, tetapi disebutkan membuat orang menjadi celaka atau menjadi sakit. Mohon maaf, tolong dibuka. Buka sedikit. Terima kasih. Baik,
Yang berikutnya, tidak pantas bagi raja, hai Lemuel, Amsal 31 ayat 4 dan 5, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ya, meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum dia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Orang yang meminum minuman keras, raja yang minum minuman keras, pejabat pembuat keputusan yang meminum anggur. Saudara sekalian, ini berbahaya. Karena apa? Karena anggur, minuman keras ini membuat pertimbangan orang menjadi tidak sehat lagi. Karena apa? Dia bisa lupa apa yang sudah diputuskan, dia bisa memutuskan sesuatu yang salah oleh karena pengaruh anggur kepada pertimbangan. Pengaruh minuman keras kepada pertimbangan. Saudara-saudara sekalian, perihal anggur ini atau perihal minuman keras ini, saya membaca sebuah artikel dari sebuah pemberitaan tentang kesehatan. Minuman keras ini mempunyai efek-efek yang banyak yang merugikan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah merusak hati, memicu penyakit jantung, saya baca ini, dan pembuluh darah. Lantas kemudian meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak. Lantas gangguan pada saraf, pada otak. Lantas rentan terkena penyakit pankreas. Lantas kemudian ini akan menimbulkan masalah dalam pencernaan dan juga bisa menimbulkan depresi oleh karena pengaruh daripada minuman keras ini. Dan juga bisa mengakibatkan kecanduan, Baik, itu adalah tentang minuman. Minuman keras yang mempunyai pengaruh dampak kesehatan yang tidak baik. Ada beberapa minuman yang lain yang mengandung banyak gula juga tidak sehat, karena itu juga bisa membuat kadar gula kita bertambah tinggi. Lantas kemudian kalau kita sering minum dengan kadar gula yang tinggi, itu juga berbahaya. Lantas kemudian beberapa minuman yang mengandung kafein itu juga tidak bagus untuk minuman kita, apalagi diminum untuk minuman keseharian, teh dan kopi dan sebagainya. Yang paling baik minum adalah minum air jernih, air jernih. Air jernih adalah air yang paling sehat, dan untuk mengetahui air itu sehat atau tidak, baik atau tidak, salah satu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan tanpa alat, ya, yaitu kalau air itu yang pertama tidak berwarna, jadi bening, ya. Baru kemudian yang kedua adalah tidak berbau, ya, tidak berbau. Itu adalah air yang bagus. Lantas kemudian yang berikutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu petunjuk tentang makanan. Apakah Alkitab menuliskan juga petunjuk-petunjuk yang menuntun kepada kita untuk memilih makanan sehat, makanan yang dipilih oleh yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Baik, di Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10, firman Tuhan menyebutkan, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dikatakan umat-umat pilihan Tuhan itu disebut, disebut menjadi imam-imam bagi Allah. Dan disebut juga
sebagai raja, Jadi umat-umat Tuhan ini adalah umat-umat yang istimewa, umat-umat yang apa? Umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang penting, umat pilihan. Mereka adalah satu kerajaan, satu kesatuan. Mereka adalah imam-imam bagi Allah, dan mereka adalah raja atau penguasa di bumi ini. Untuk umat pilihannya yang adalah imam dan raja atau penguasa, maka Allah menyediakan makanan yang khusus. Makanan raja, makanan pilihan yang menyehatkan. Apakah yang disiapkan oleh Tuhan? Nah, saudara sekalian, ini adalah petunjuk ketika kisah penciptaan sudah dimulai di sana, yaitu pada kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Dia meminta supaya Adam dan Hawa melihat, lihatlah. Kalau saya bayangkan ya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sekalian, Allah menciptakan makanan khusus untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji. Tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan adalah makanan kelas utama. Ini adalah makanan VIP. Dalam kitab Kejadian, manusia yang diciptakan Tuhan melanggar perintah Tuhan. Dan setelah jatuh ke dalam dosa, semakin hari manusia ini semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin bertambah memberontak kepada Tuhan sebagai pencipta. Lantas kemudian oleh karena semakin hari manusia ini semakin menjauh daripada Tuhan, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Dan kemudian singkat cerita, Allah membinasakan manusia dengan air bah. Semua yang ada di permukaan bumi ini menjadi binasa, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, semua binasa. Dan saudara sekalian, sebelum air bah itu datang, tentu Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Dan ketika memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera, sebelumnya ada binatang-binatang yang masuk, yang diselamatkan, satu pasang yang haram, artinya yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan 7 pasang yang halal. Binatang yang halal, binatang yang boleh dimakan dagingnya. Nah, saudara sekalian, mengapa yang haram itu 1 pasang dan yang halal itu 7 pasang? Ini adalah cara Allah untuk menjaga kehidupan manusia, dalam arti semua sudah dibinasakan, tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada lagi. Maka sebagai pengganti, sebagai makanan pengganti tumbuhan dan buah-buahan yang sudah binasa, maka daging binatang yang halal boleh dimakan sebagai makanan pengganti darurat sementara. Ya, oleh karena apa? Oleh karena semua tumbuh-tumbuhan juga ikut binasa oleh karena air bah. Izin memakan daging binatang diberikan pada waktu itu dengan ketentuan-ketentuan yang kemudian dijabarkan di pasal-pasal berikutnya. Nah, saudara sekalian, ada beberapa yang perlu kita lihat di sini. Ya, sebelum kita sampai kepada apa yang boleh dimakan, ketentuan-ketentuan,
Di sini dituliskan yang tadi saya sebutkan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, ya, jantan dan betinanya. Jadi jantan betina masing-masing sepasang, ada 7 pasang. Tetapi binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina saja itu masuk. Ya, kan itu tidak boleh dimakan, jadi akan tetap 2. Tapi yang 7 itu adalah untuk persiapan, yang 7 pasang. Persiapan untuk makan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ini ilham diberikan kepada Musa dan Harun dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab Imamat. Dan saudara sekalian, dalam kitab ini diberikan petunjuk-petunjuk untuk yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Saudara bisa membaca sendiri nanti secara lengkap di sana. Dan malam hari ini saya akan berikan beberapa yang menjadi dasar untuk pengertian kita. Baik, ini adalah binatang yang boleh dimakan. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Ini binatang berkaki 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak dan dari yang berkuku belah. Yaitu disebutkan, ya, unta. Kenapa unta nggak bisa dimakan? Karena memang memamah biak dia, tetapi tidak berkuku belah, atau itulah sebabnya itu haram bagimu. Jadi kuku unta itu seperti manusia, ya, di ujung-ujungnya. Jadi dia tidak berbelah kukunya, yang berbelah ada seperti berjari-jari dia, jari-jarinya yang berbelah. Jadi prinsipnya diberikan di sini dan contohnya ada beberapa diberikan. Ya, binatang berkaki 4 yang berbelah kukunya dan memamah biak, ya, memamah biak. Itu boleh dimakan. Tetapi kalau dia itu salah satu saja di antara 2 itu memamah biak saja atau berkuku belah, tidak bisa. Kalau hanya satu, harus dua-duanya ada. Nah, ini yang nggak boleh dimakan, pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram. Kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram. Termasuk, ya, kuda juga begitu. Demikian juga babi. Kalau babi ini berkuku belah, ya, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak. Nah, ini juga tidak boleh dimakan, ya. Babi hutan. Sebenarnya babi hutan sama dengan babi apa? Babi kampung. Sama-sama babi. Dalam bahasa aslinya ini tidak dibedakan. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram itu bagimu. Jadi onta, pelanduk, kelinci, babi, ya, jangan dimakan. Termasuk yang lain-lain walaupun tidak disebut, perhatikan kalau itu memamah biak dan berkuku belah baru bisa dimakan. Kalau tidak, jangan dimakan. Artinya haram. Baik, kemudian Imamat pasal 10 ayat 9-10 ini bukan tentang binatang berkaki 4 tetapi tentang ikan, ya, tentang ikan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, di mana saja di dalam air, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai,
dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan. Jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Ada sisik, ada sirip. Itulah ikan yang bisa dimakan. Ada mamama biak dan ada berkuku belah. Itulah untuk binatang berkaki 4. Di luar itu adalah haram atau kejijikan bagimu. Nah, saudara sekalian, kalau binatang berkaki 4 ada contoh-contohnya. Tapi kalau ikan tidak ada contoh-contohnya di dalam Alkitab. Ya, kenapa? Ya, saya tidak tahu. Alkitab menulis seperti itu, atau kemungkinan pada waktu Alkitab ini ditulis dalam konteks padang pasir. Ya, di konteks padang pasir ada contoh-contoh binatang berkaki 4, cukup banyak. Tetapi di padang pasir kurang contoh nama-nama ikan karena padang pasir. Lalu kemudian di Imamat pasal 11 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Nah, saudara sekalian, ini menarik ya. Alkitab, Tuhan begitu luar biasa membekali kita dengan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Kita lanjutkan, tinggal beberapa ayat lagi di Yesaya pasal 66. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Di tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Hingga firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Jadi, saudara sekalian, kita sudah cukup lumayan banyak belajar firman Tuhan. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam bentuk nasihat di firman-Nya, itulah yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Akan ada waktunya mungkin kita tidak sanggup untuk mengikuti oleh karena kelemahan kita, tapi segeralah bangkit, memohon Tuhan menolong, memohon Tuhan untuk menguatkan. Dan saudara-saudara sekalian, terus itu menjadi proses dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, kita mesti menjawab. Ketika Tuhan berbicara, kita perlu mendengarkan. Dan kita perlu menjadi umat-umat Tuhan yang menyukai apa yang Tuhan sukai untuk kita lakukan. Dengarlah firman Tuhan. Hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Saudara sekalian, mengikut firman Tuhan, tidak semua orang menghargainya. Mengikut firman Tuhan
bisa saja membuat orang mengucilkan kita. Tetapi saudara sekalian, mereka yang mengucilkan kita, merendahkan firman Tuhan, mereka sendiri yang akan mendapat malu. Yang berikutnya, dalam Kisah pasal 10 ayat 5 sampai 16, ini ada sebuah cerita yang di dalamnya ada tertulis apa yang dinyatakan oleh Allah halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ada beberapa orang bertanya, apakah dengan demikian itu berarti bahwa semua makanan daging yang ada semua sudah dihalalkan dan sudah boleh dimakan. Mari kita lihat apa arti daripada ayat ini. Ini adalah merupakan sebuah cerita yang kita tinggal baca saja, kemudian kita mencoba memahami. Kisah pasal 10 ayat 9 dan seterusnya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kemudian tampak olehnya langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Kemudian di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan juga burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi kemudian Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lantas kemudian kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Beberapa orang salah paham dengan ayat ini, dengan mengambil dari kalimat ini saja, mereka mengatakan, sekarang semuanya sudah halal. Apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan, biar itu kita terima dan kita makan semua. Tetapi saudara sekalian, beberapa orang tidak membaca sampai di bagian akhir di pasal 10. Karena di bagian berikutnya, di ayat yang ke-28 di pasal 10 ini, kemudian ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, saudara sekalian, inilah rupanya kunci daripada hal yang diterima oleh hamba Tuhan ini. Saudara sekalian, paragraf ini tidak berbicara tentang makanan. Ayat ini berbicara tentang sikap yang salah, bahwa sebagai orang Yahudi, mereka menganggap atau mengharamkan orang lain selain orang Yahudi itu najis dan tidak tahir. Ayat ini membicarakan bukan tentang makanan, tetapi ayat ini membicarakan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Nah, saudara sekalian, bagian-bagian yang terakhir, 3 ayat yang terakhir ini adalah ayat penguatan. Saya menganjurkan saudara membaca ulang ayat-ayat tadi, ditambah masih ada keterangan lagi di Imamat pasal 11 tentang jenis-jenis burung dan binatang-binatang yang lain yang boleh dan yang nggak boleh dimakan. Itu ada detailnya di sana.
Nah, saudara sekalian, 3 ayat yang terakhir di sini mengatakan segala perkara dalam Filipi pasal 13 ayat yang pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, mungkin saudara bertanya, Tuhan, saya akan mencoba dengan kebiasaan makan dan kebiasaan minum yang baru yang menyehatkan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Apakah saya mampu, Tuhan, untuk melakukan ini? Kelihatannya itu sulit karena kebiasaan saya sudah sudah lama saya ketergantungan mungkin kepada minuman keras, ketergantungan kepada obat-obatan, ketergantungan kepada rokok dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berdoalah, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan menolong saudari untuk keluar dari ketergantungan yang tidak menyehatkan. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, Tuhan mengerti kelemahan kita, ia memahami apa pergumulan kita. Ia pernah merasakan pencobaan yang kita rasakan, dan ia telah menang. Tuhan sanggup menolong dan menyanggupkan saudara-saudara untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, untuk meninggalkan kecanduan, untuk meninggalkan minuman-minuman keras, obat-obatan yang merusak tubuh kita, termasuk rokok dan minuman-minuman yang merusak lainnya. Itulah sebabnya satu ajakan dari kitab Ibrani, Paulus mengatakan, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita doa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami pelajari dari malam ke malam. Semakin hari kami mempelajari firman-Mu, semakin hati kami dikuatkan, hidup kami dituntun di dalam jalan-jalan Tuhan, di mana jalan itu adalah jalan-jalan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui kesehatan yang kami miliki. Berkat Tuhan kiranya akan menjadi bahagian kami semua umat-umat Tuhan yang bergabung dalam belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Anak-anak kami yang masih muda, yang masih remaja, para pemuda, para orang tua yang bergabung, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Dengan kesehatan, Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, dalam kehidupan mereka. Sehari-hari Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan, Tuhan lindungi, supaya dijauhkan dari sakit penyakit, dan kami memuliakan Tuhan senantiasa dengan kesehatan yang kami miliki. Pertemukanlah kami kembali Tuhan pada esok malam ketika kami melanjutkan kembali mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Sutrisno Cakrapawira yang sudah memberikan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa
firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama malam hari ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya untuk kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali, pastikan besok Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, umat-umat Tuhan di mana saja berada, untuk boleh kembali hadir di dalam acara belajar Alkitab interaktif online. Dan ajak juga teman-teman atau saudara-saudara yang lain untuk boleh bersama-sama mempelajari pelajaran ini. Dan biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, kita semua akan boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Untuk itu, akhir kata pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam, Tuhan memberkati.